Air kayak apa sih yang bisa digunakan untuk berwudu dan untuk mandi besar? Banyak air, air susu, air degan, air macam-macam. Lalu air seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar dan hadas kecil? Maka di situ para ulama menjelaskan ada pembagian air. Yang kita saksikan di dunia ini, air itu tidak lepas dari 4. Yang akan disebutkan para ulama, kemanapun kita pergi, tidak lepas dari 4 ini. Baik. Yang pertama adalah air yang disebut dengan air yang suci mensucikan. Pembahasan sederhana, kita ngikuti bahasan para ulama terdahulu. Yang pertama, air suci sekaligus bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Air dari zatnya air itu suci. Di samping zatnya air suci, tapi bisa mengangkat hadat, bisa untuk mensucikan yang lainnya. Maka air suci dan mensucikan, namanya thahir mutthahir. Yang kedua adalah air suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Kopi. Kopi adalah air, bercampur dengan kopi. Tetap suci. Kalau seandainya kamu mau sholat, kemudian bajumu kena air kopi, tidak rusak sholatmu. Karena kopi, air kopi adalah suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Makanya disebut sebagai air suci yang tidak mensucikan. Thahir ghairu mutahhir. Air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nanti akan disarai. Ini gambaran dulu. Rinciannya 1, 2, 3, 4-nya. Yang ketiga adalah air mutanajis atau air najis. Yang ketiga adalah air yang terkena najis. Harus tahu rinciannya dulu. Air terkena najis. Mula ini adalah air yang pertama tadi, air suci dan mensucikan, tapi berubah gara-gara najis menjadi air yang terkena najis. Maka kalau sudah begitu, wong dirinya sendiri najis, otomatis tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yang keempat adalah air yang suci dan mensucikan juga, tapi makruh. Dan ini tidak berlaku di negeri kita, makanya jarang Buya bahas, yaitu air musyammas. Air yang terkena terik matahari, namanya airnya itu air yang pertama tadi, air yang suci dan mensucikan. Kemudian terkena terik matahari dengan syarat-syaratnya, menjadi makruh untuk digunakan bersuci. Tapi tetap sah wudhunya, mandi besarnya juga sah, tapi makruh saja. Nanti akan dijelaskan. Ini gambaran dulu globalnya, harus paham. Yang pertama adalah air suci mensucikan, thahir mutahhir. Yang kedua adalah air suci tidak bisa mensucikan, thahir ghairu mutahhir. Yang ketiga adalah air yang mutanajis, yang terkena najis. Yang keempat adalah air yang thahir mutahhir, ma'al karohah, makruh untuk digunakannya.